Disiplinlah bekerja. Ikutilah SOP. Ikutilah SOP. Obor-obor ikan lele. Ingat safety. A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast di Balik Helm dan Tambang. Aku Dito. Aku Devika. Dalam podcast ini bakalan membahas hal-hal penting yang sering disepelekan. Betul, kali ini kita bakal ngobrol soal keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 khusus bidang pertambangan. Karena kita tahu pertambangan termasuk sektor kerja dengan risiko tinggi. Dan sudah hadir dua narasumber kita di sini. Halo Aida. Halo Andi. Halo Dito dan Devika, senang bisa ikut diskusi. Halo semuanya, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat. Aida, bisa jelasin apa itu K3 dan apa itu pentingnya di dalam pertambangan? Jadi ketiga adalah upaya sistematis untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di pertambangan, ketiga sangat penting karena risikonya tinggi seperti longsor, ledakan, bom tambang dan alat berat. Berarti K3 di tambang bukan cuma formalitas ya, Adi? Iya, di pertambangan itu satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Makanya K3 jadi prioritas utama sebelum produksi. Jadi bisa dibilang tambang K3 kegiatan tambang sangat berbahaya. Benar. Bahkan di pertambangan ada prinsip safety first, production second. Kalau tujuan K3 di pertambangan itu apa saja, Adi? Tujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan pekerja tambang, serta menjaga keselamatan para pekerja. Manfaatnya terasa langsung nggak ya? Ya, pekerja merasa aman, perusahaan terhindar dari kerugian akibat kecelakaan, dan operasional tambang bisa berjalan secara lancar. Selain itu, K3 juga meningkatkan disiplin kerja. Betul, di tambang semua pekerja wajib memenuhi SOP. Karena keselamatan satu orang bisa berdampak ke semua orang. Bisa jelasin contoh-contoh penerapan K3 dalam pertambangan, Aida? Yang paling dasar adalah penggunaan APD seperti helm safety, sepatu boot, rompi reflektif, masker, dan kacamata pelindung. Kalau di area tambang bawah tanah, Biasanya ada pemeriksaan kadar gas, sistem ventilasi, dan prosedur evakuasi darurat. Bagaimana dengan alat berat? Operator tugas bersertifikat, alat rutin dicek, dan ada rambu-rambu keselamatan di area tambang. berarti K3 bukan cuma tanggung jawab perusahaan. Iya, kendaraan bekerja sangat menentukan keselamatan kerja. Sekarang kita bahas resikonya. Apa yang terjadi jika K3 pertambangan diabaikan? Risikonya sangat besar, mulai dari kecelakaan kerja, cedera serius, hingga korban jiwa. Selain itu, Bisa terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran, bahkan bisa terjadi konflik sosial. Dan pasti berdampak pada image perusahaan. Benar, perusahaan bisa dikenai sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan publik. dari pembahasan tadi jelas bahwa K3 di pertambangan itu mutlak dan tidak bisa ditawar. K3 itu bukan penghambat kerja, tapi pelindung nyawa kita. Kalau ketiga dijalankan dengan baik, pekerjaan tambang bisa aman dan berkelanjutan. Terima kasih untuk Aida dan Anggi. Dan terima kasih juga buat pendengar suara di Balik Helm. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. One eternity later. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast di Balik Helm dan Tambang. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebagian alat dari K3. Aku Dito sebagai host Dan aku Devika. dan dua narasumber tadi yang akan memberikan penjelasan kepada alat-alatnya. Baiklah, kita sapa dua narasumber kita di sini, Aidan dan Mbak Anggi. Di sini para kakak-kakak sekalian ini akan menjelaskan alat-alat APD tadi. Baik, yang pertama mau apa yang dijelaskan?
Mulai dari helmnya dulu nggak sih? Dari helm sudah bisa dilihat, dari helm ini gunanya untuk melindungi kepala. Nah kan kalau di pertambangan itu kan kita, apalagi di tambang bawah tanah itu kan, kita bisa terlindung dari runtuhan bebatuan di bawah terowongan itu gunanya helm safety. Terus banyak juga gunanya, yang pastinya untuk melindungi kepala kita. Jadi nggak terlalu penting kalau ditambang terbuka gitu. Penting juga, kadang kan kalau orang apa itu serok tanah, Serok. iya serok tanah itu kan kadang ada batuan yang apa keras, terus kalau pas waktu diserok itu kayak pecah gitu kan, bisa aja kena kepala. Kalau seandainya kalau kita pakai safety ini helm, batunya nggak bakal kena kepala gitu. Jadi kok warnanya harus mencolok gitu? Kenapa nggak harus hitam atau nggak yang lebih netral gitu? Nah, untuk helm ini dia warnanya itu tergantung jabatan. Untuk warna kuning itu biasanya untuk kontraktor umum atau pekerja umum. Nah, ya ada beberapa warna lagi seperti helm biru itu teknik khusus, helm merah itu untuk K3 atau pemadam kebakaran, dan ada helm putih sebagai mandor. Dan juga kadang ada helm abu-abu atau biasanya pink buat tamu atau anak-anak magang. Ya. Kalau untuk baju abang itu baju apa? Ini namanya rompi safety. Ini untuk visual apa namanya? Yang kalau ada di kegelapan gitu kan kita nggak terlihat tuh, apalagi kalau baju kita hitam, kalau pakai ini tuh bisa kelihatan. Ternyata di malam hari. Apalagi kalau dia terkena lampu tuh menyala. Biar nggak terlalu sama dengan lingkungan. Iya. Dan mudah dicari juga kan kalau Kirain orang tadi yang hitam. baju pagi tadi. Bukan. Terus gimana kalau dengan kacamatanya? Kacamata ini. Iya. Kacamata ini gunanya itu untuk melindungi mata pas ini ada tahap apa namanya itu penghancur batu atau laser, agar kerikil batu itu tidak mengenai mata tapi mengenai kaca ini. Kaca ini anti dari kelemahan batu yang akan masuk ke mata, jadi kayak biar matanya terlindungi. Bisa lihat kak untuk tesnya dulu. Boleh mencoba. Bisa bawa ke pantai. Kalau untuk headsetnya bang, itu untuk apa? Itu bukan headset. Ini namanya pelindung telinga untuk Peredam ledakan suara. Christine. Ketika kita mati ini, nah suara dari ledakan itu akan teredam di sini agar tidak merusak gendang telinga. Jadi kalau peledakan itu bisa gendang telinga dan bisa berakibat fatal ya? Bisa. Tuli nggak? Bisa, kemungkinan bisa karena peledakan atau blasting itu gelombang suaranya itu kuat sehingga dapat memantul ke gendang telinga, bisa tembus, bisa merusak organ dalam pendengaran. Kalau untuk ini kak? Nah, untuk ini sebenarnya ini sarung tangan welder untuk apa namanya? Juga pelindung tangan agar tidak terkena percikan api. Untuk sarung tangan kontraktor atau pekerja umum itu salah bisa di bawah intinya. Anggap aja ini sarung tangan buat pekerja biasa. Kalau dilihat secara kasat mata ya emang mirip-mirip sarung tangan oven sih. Nah, kebanyakan sarung tangan itu pakai welder. Guys, Udah berapa itu? Selain yang ada di sini, alat ketiga apa lagi yang kalian ketahui? Ya, alat ketiga itu ada banyak sebenarnya. Namun di sini kami hanya mengenalkan beberapa saja. Terus juga alat ketiga itu ada seperti sepatu safety juga, itu pelindung kaki. nah jadi tentang sepatu safety dulu ya. Untuk sepatu safety itu khusus karena dia di depan kaki ini dia ada semacam plat besi yang melindunginya agar tidak terbentur oleh benda keras yang terjatuh dari atas. Melindungi kaki lah. Itu biasanya beratnya berapa? Berat biasanya untuk satu sepatu itu beratnya bisa sampai 4 atau 5 ons. Gitu. Bisa tenggelam itu kalau di air. Iya, memang berat, namanya kita sukses. Karena di ujungnya itu ada besi, Nah, makanya berat. Makanya berat. Baik,
kesimpulannya dari pembahasan tadi bahwasanya alat-alat K3 itu sangat berperan penting di pertambangan karena keselamatan para pekerja itu adalah hal yang utama. Nah teman-teman, APD ini penting buat kita. Karena apa? Karena APD ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita yang bekerja di perusahaan tambang ataupun industri-industri lainnya. Jadi kesimpulannya K3 ini tidak membebani kita, tapi sebagai keselamatan dan sebagai jaminan kita dalam bekerja dengan nyaman dan aman tentram. Dan sekian podcast kali ini kami akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.